Oke, ya selamat sore Sobat Dea. Selamat datang dan selamat bergabung bersama Dea Learning Center, dunia edukasi Anda. Perkenalkan saya Jonathan Brian, biasa dipanggil Joji. Ini jujur kali pertama saya menjadi moderator, tapi saya percaya bahwa program kita bersama diskusi pada sore hari ini bisa sama-sama saling berbagi gitu ya. Em, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada seluruh peserta EduTalks by Dea. Ini adalah seri perdana. Bapak dan Ibu yang peduli terkait perkembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam EduTalks kali ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami sangat menghargai jika selama EduTalks berlangsung, Bapak Ibu bisa dapat membuka kamera Zoom-nya gitu ya. Em, Namun apabila terkendala jaringan atau terdapat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Saya harap semua peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi untuk saling berbagi wawasan. Nah, ini tadi beberapa dari Bapak Ibu sudah join grup mungkin ya. Kemudian saya tadi melihat di grup itu ada Bapak Tukiran dari Tangerang Selatan. Mungkin ada Bapak Tukiran sudah hadir. Kita kenalan dulu mungkin ya. Apakah hadir Bapak Tukiran? Mungkin masih belum ya. Kemudian tadi ada Mbak Firda dari Bogor yang saat ini sedang mengajar di Sekolah Indonesia di Mekah. Luar biasa sekali. Apakah hadir Mbak Firda? Oh, sepertinya hadir ya Mbak Firda. Halo Mbak Firda. Iya, halo. Maaf ini Oke. karena lagi di kelas jadi kurang kondusif. Iya, nggak apa-apa Mbak Firda. Ya, semangat mengajar ya Mbak Firda ya. Luar Ya, biasa sekali. Terima kasih sudah join jauh-jauh dari iya Mekah sama-sama. ke Indonesia ya. Baik, saya mungkin tadi sudah berkenalan dengan beberapa partisipan Bapak Ibu yang sudah hadir. Tapi mungkin saya sekali lagi boleh mungkin membuka kamera barangkali yang bisa. Kalau misalnya tidak bisa tidak apa-apa agar kita bisa saling mengenal. Oh, Pak Tukiran sudah hadir. Halo Pak Tukiran. Iya. Nah, saya juga ingin menginformasikan mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin baru berkenalan dengan Dia Learning Center karena tadi ada ya beberapa yang juga baru pertama kali join di program Dia Learning Center. Jadi Dia Learning Center ini merupakan lembaga pelatihan bersertifikat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku pendidikan, baik akademisi, pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan juga peneliti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di DALC ini kami menawarkan materi pelatihan yang komprehensif tentunya dengan ilmu terkini di bidang pendidikan dan penelitian gitu. Tentunya bersama mentor yang andal dan profesional gitu. Jadi DLC siap untuk menjadi teman upgrade skill semua sobat Dea di sini. Nah, jadi di program ini saya juga berharap Bapak Ibu kita semua bisa dapat aktif dalam diskusi sore ini. Saya mungkin mau tes semangatnya dulu gitu ya karena saya merasa butuh energi dari teman-teman semua di sini. Boleh buka open mic semua mungkin? Open mic nanti kalau misalnya saya bilang Edu Talks by Dea, nanti saya minta Bapak Ibu bersuara atau memberikan energi ke room ini. Kita bilang kupas tuntas isu pendidikan, gitu ya. Oke, coba ya kita sama-sama membuat Zoom ini menjadi lebih bersemangat lagi. Sekali lagi, jadi kalau saya sebutkan, saya bilang Edu Talks by Dea, nanti Bapak Ibu bisa dengan semangat kita open mic dan juga bilang kupas tuntas isu pendidikan. Oke ya, yuk. Edu Talks by Dea, Kupas kupas tuntas 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 isu pendidikan. pendidikan. isu pendidikan. pendidikan. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita. Hari ini diskusi kita akan bersama salah satu mentor dari DALC, yaitu Bapak Dr. Denny Hardianto, MPD. Saya akan bacakan profiling beliau sedikit, ya.
Beliau merupakan seorang dosen di Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 2005. Selain itu, beliau juga terlibat aktif dalam berbagai kesempatan seperti sebagai konsultan, tenaga ahli, dan narasumber pendidikan di instansi pemerintah maupun swasta. Wow, ini profilnya sangat panjang dan luar biasa. Dan tentunya beliau akan menjadi narasumber dan discussion partner kita pada EduTalks kali ini. Selamat sore Bapak Denny, apa sudah terhubung? Selamat sore. Oke, baik. Sampai kita menunggu Pak Denny. Jadi untuk pertemuan kali ini atau diskusi kupas tuntas isu pendidikan kali ini, karena sifatnya ini adalah diskusi yang akan juga dipandu tentunya oleh Pak Denny. Jadi saya memperkenankan tentunya untuk para sobat Dea di sini, Bapak Ibu, jika ingin menyampaikan pendapat ataupun bertanya, itu bisa langsung saja atau silahkan raise hand, atau kalau misalkan sedang ada kendala, bisa sampaikan di chat box. Seperti itu ya. Kita langsung saja kepada Pak Denny, apakah sudah hadir? Halo, Selamat sore, Pak. Iya. sore. Suara saya masuk. Oke, masuk Pak Denny. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ketemu di sini di program perdana dari Dea di tahun ini juga EduTalks. Nah, di sini eh, ternyata setelah tadi kami nanya-nanya banyak juga orang apa Bapak Ibu yang baru join di Dea Learning Center dan semuanya sangat antusias Pak. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai saja ya Pak diskusi pada sore hari ini. Silakan Pak Denny. Oke. Baik, terima kasih Mas Nathan, eh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dimanapun berada ini senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kurang satu apapun, rezekinya dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Dan tetap luar biasa ini semangat di sore hari ini gitu ya. Hadir untuk bertemu di ruang maya gitu untuk kita sharing dan berdiskusi bersama. Sekira ini eh, masa depan pendidikan Indonesia itu cerah kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya karena yang senantiasa semangat untuk mengupgrade diri belajar begitu ya. Eh, Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di saya mendengar ini dari berbagai daerah, dari Jember gitu ya, dari mana Medan, nah, Padang, Sumatera Barat ya, Sumatera Utara ya. Ada juga ya dari berbagai daerah yang lain ya. Nah, kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya sebatas di ruang ini ya, nanti ya ruang maya ini kita bisa berdiskusi lebih jauh nanti terkait dengan isu-isu pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum lebih jauh, saya ingin tanya dulu ini, karena kita sharing santai aja ya, sore hari ini ya. Ini kan edu talk gitu ya, kita bincang-bincang lah gitu ya. Betul. eh, Apa yang menjadi kegelisahan atau apa yang menjadi harapan eh, Bapak Ibu semua di sore hari ini gitu ya. Eh, Biar saya punya sedikit gambaran apa apa yang Bapak Ibu pikirkan gitu ya. Eh, Mungkin juga bisa dikaitkan dengan topik kita gitu ya, atau bisa juga terkait dengan pendidikan secara umum boleh gitu ya yang menjadi kegelisahan atau yang menjadi harapan dari Bapak Ibu. Saya boleh kalau diperkenankan ini satu atau dua orang dari Bapak Ibu supaya nanti pembicaraan atau diskusi kita bisa saja nanti mengerucut ke sebelum nanti saya ada sedikit materi pengantar ya. Boleh Bapak Ibu? Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kegelisahan?
kok tiba-tiba tertarik tadi ya ikut Dea Learning Center Iya, gitu ya. Nah, ini apa-apa. Nah, oke. boleh. Adakah Bapak Ibu? Hmm. Dari Pak Bintang apa dari Bu Hana gitu ya. Silakan. Oh, Ibu Wow. Sartika ini ya. Bu Monggo Sartika, Bu, yes. silakan Bu. Silakan Bu. Suaranya tapi Suaranya udah jelas nggak? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Awal maksud ya, mungkin eh, lihat nih editor by Dea di Facebook. Aku sudah pilih masuk untuk gabung ya di roomnya ini. Karena memang dengan adanya kebijakan baru, dengan menteri yang baru, otomatis adalah isu-isu pendidikan yang kita ini namanya apa, yang ramai di sosmed dengan di berita-berita yaitu pembelajaran deep learning. Nah, hmm, dengan adanya seperti itu, ada lagi hal-hal yang baru, otomatis nantinya ke depannya eh, dengan perangkat administrasi guru pasti akan berubah dari kurikulum merdeka dengan adanya perubahan dari yang lama ke menteri yang baru. hmm, Terkadang sih ya guru tuh bingungnya ganti menteri, ganti kurikulum. Akhirnya eh, guru juga agak pusing mikirnya kemana arahnya itu lagi juga kita bingung ke siswanya, mengarahkan siswanya yang begini-begini. Apalagi sekarang di zaman teknologi ini ya ramai juga ya berita-berita ada kalanya orang tua lebih pintar dengan daripada gurunya. Tuh banyak yang protesnya. Tapi kemana kita mau larinya? Eh, mau mau apa ya, mau menjawab ya menjawab seadanya aja, jadi serba bingung. Nah, dengan adanya ini kemungkinan ya di DEA ini kita ada sedikit ilmu lah ya buat ini apa lebih meringankan beban pikiran guru tuh. Tapi maaf ya Pak, sebelumnya saya dialeknya tuh kan saya ini orang seberang, orang Sulawesi, jadi dialeknya seperti ini agak-agak ngegas gitu. ya, Jadi Bu. mudah-mudahan dengan kita gabung di dia ini adalah nanti kita apa ya tambah ilmu ke depannya gimana caranya kita menghadapi eh, kurikulum baru lagi. Tuh. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu Sartika ya. Iya. Nah, ini baik kayaknya Pak satu Denny lagi ya, ini. Pak Riza ya. Baik, Hmm. iya. Boleh langsung ke Pak Riza. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Ketemu lagi kita Pak Denny di Oh, eh, kalau kita bicara sekarang tentang kegelisahan pendidikan, dunia pendidikan. Eh, saya melihat dengan adanya pergantian menteri ini bukannya memberikan sesuatu yang aura yang bagus untuk guru kalau menurut saya. Karena memang semuanya itu sepertinya hanya berubah nama saja gitu. Sementara yang dikerjakan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tidak ada perubahan sebenarnya sama sekali. Apakah itu PMM-nya, kemudian penerimaan murid barunya, cuma pergantian nama saja gitu. Sistem zonasi bertukar dengan sistem domisili, kemudian deep learning seperti yang juga pernah dulu Pak disampaikan kepada kami tentang pencerahannya gitu ya. Sebenarnya itu kan sudah ada di dalam kurikulum merdeka gitu ya. Cuma sekarang mungkin saya lihat hanya penegakan saja. Apakah ini yang mana yang termasuk kepada deep learning, mana yang termasuk kepada surface learning, itu mungkin yang ingin ditekankan oleh menteri kita ini. Cuma sepertinya itu membuat kami guru-guru ini menjadi semakin arahnya itu masih kurang jelas gitu mau kemana gitu ya. Sementara kita
kita masih belajar, kurikulum Merdeka ini masih belajar ya, belum matang lah. Kemudian ganti lagi ke sini, tapi dengan istilah-istilah yang baru saja. Pencerahan dari Pak Denny dan itu, supaya kami ini semakin termotivasi, semakin bersemangat dalam menjalani tugas dan kewajiban kami untuk mencerdaskan hal-hal murid. Terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya Riza Desdandi dari SMK 2, Waalaikumsalam. Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Iya, Sumatera Barat. Pak Riza ya. Salam. Kayaknya pernah ketemu ya sama Pak Riza. Oke, baik. Ini Kita luar pernah biasa. chattingan loh. Kita pernah chattingan loh Mas Denny luar Iya, ya. iya, iya, iya. Kayaknya saya waktu itu. Ah, ah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba ya, share screen dulu untuk menyampaikan sebagai pemantik kita. Mudah-mudahan tadi apa yang menjadi kegelisahan dan harapan juga ya dari Bu Sartika dan juga Pak Riza, eh, me- ya mudah-mudahan mewakili dari Bapak Ibu yang lain gitu ya, terkait dengan bagaimana sih arah kebijakan eh, ke- pendidikan kita ke depan begitu ya. Oke, saya bisa diberi akses untuk share screen. Baik, ditunggu sebentar, Pak Denny. Sudah, Bapak. Udah ya. Oke. Baik, coba. Sudah tampil ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, topiknya sebenarnya ada kata menteri baru, arah baru, jalan mulus atau jalan masih meraba-raba gitu ya. Ini eh, topik topiknya provokatif ya dari Dea ini. Ini nanti kita arahnya kemana gitu ya. Eh, Jalannya ini jalan mulus atau jalan masih meraba-raba gitu ya. Ini. Tapi baiklah Bapak dan Ibu sekalian, eh, kita mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Sartika dan eh, Pak Riza gitu ya, itu mewakili kegelisahan kita semua dengan ada yang sering kita dengar gitu ya, ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya, gitu ya. Walaupun nanti saya mau meluruskan sebenarnya istilahnya itu bukan berganti ya, tetapi beradaptasi. Jadi kalau berganti itu kesannya itu yang lama dihilangkan gitu ya. Tapi ini saya memilih diksi yang lebih halus yaitu beradaptasi. Dan kalau dalam teorinya memang kurikulum itu Bapak Ibu memang akan selalu beradaptasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu ya. Jadi sebenarnya pergantian kurikulum atau adaptasi kurikulum itu tidak mesti harus menunggu ganti menteri. Bahkan setiap waktu itu ya, setiap semester gitu ya, kita bisa mengadaptasi kurikulum itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru sangat mungkin nanti kita beradaptasi. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya eh, apa kita tegang ya menghadapi situasinya gitu ya, slow gitu ya, walaupun tadi kalau Pak Riza menyampaikan ini nggak ada yang berubah jangan gitu ya. Ya tapi kita lihat ya, nah ini Bapak Ibu sekilas saya monggo nanti kalau mau korespondensi lebih jauh Bapak Ibu ya. Saya di UNJ Bapak Ibu, kalau Universitas Negeri Yogyakarta ya, kalau dinas hariannya. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang studi lanjut promosi malah ya. eh, apa tinggal saya di Jogja di Bantul gitu ya. Eh, Kemudian saya juga pernah sekarang masih sebenarnya sebagai fasilitator sekolah penggerak gitu ya. Saya juga punya beberapa sekolahan gitu ya, mulai dari PAUD, SD, SMP. Jadi selain di kampus juga praktisi di sekolah gitu ya.
Jadi kira-kira itu Bapak Ibu memang mengikuti terus perkembangan-perkembangan pendidikan kita gitu ya. Nanti arahnya mau kemana gitu ya. Kemudian ini penguatannya di mana dan seterusnya yang perlu kita adaptasi di tataran praktisnya gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu seputar saya ya. Nah, saya mengawali dengan satu pertanyaan saja ini Bapak Ibu. Bagaimana pengelolaan pendidikan kita ke depan gitu. Kalau ditanya ini Pak Riza tadi nampaknya sudah punya kurang uh, mengembirakan ini untuk guru gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana ini dengan yang sudah Bapak dengar mungkin ya sejauh ini. Baik, mungkin Bapak atau Ibu ada yang ingin menanggapi? Nah, saya yang mau menyampaikan kira-kira bagaimana pengelolaan pendidikan kita ke depan. Ada yang mau memberi opini aja nggak apa-apa. Satu atau dua orang. Semakin jelas, semakin terang. Iya, coba kita tunjuk ya Pak Denny ya. Mungkin Nah, tadi boleh. Ibu atau Mbak Alina? Kayaknya Oh ada, iya. Menyimak dulu soalnya baru masuk. Oke, nggak apa-apa. oke. Ini ada dari Oke, Mbak Rusman Naisna ini. apa? Oke, kita lanjut dulu ya Pak. Kita lanjut dulu aja ya. Jadi ini sebuah pertanyaan pemantik aja gitu. Bagaimana pengelola pendidikan kita, pendidikan nasional kita ke depan? Saya karena kita ini di awal tadi disampaikan oleh Mas Jonathan itu ini awalan ya. Karena di tahun 2025 DEA ini mengawali di bulan eh, Februari ini gitu ya. Dan ini seiring dengan adanya kebijakan eh, apa bukan kebijakan ya lebih kepada ya perhatian di level nasional itu eh, baik itu di level menteri ya presiden gitu sampai nanti di daerah gitu ya. Nah ini sebenarnya akan bagaimana pengelolaan pendidikan kita ke depan. Nah supaya ini nyambung, saya mau mengawalinya ya juga dari nasional, Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Pak Sartika. Denny mohon maaf. Ini seperti Ibu Sartika mau menanggapi ya. Luar biasa Ibu Sartika. Silakan Bu. Ya, boleh. Bagaimana pengelolaan pendidikan bukan berganti apa ya, beradaptasi ya, Hmm. adaptasi. Nah, kemungkinan ya pendidikan nasional ke depan perlu mungkin terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekarang kan menghadapi era digital dan globalisasi itu mungkin integrasi teknologi dalam pembelajaran itu sudah memang dari kurikulum Merdeka kemarin kan sudah dioptimalisasi di sekolah-sekolah itu tentang digital itu ya, penggunaan digital dan juga bisa penguatan pendidikan karakter dan pendidikan yang merata dan inklusif. Itu aja mungkin ya Pak. Karena sebenarnya sih ya Pak, kurikulum Merdeka itu udah bagus-bagus banget itu belajar yang kemarin. Dan menurut Bapak tadi, ya sebenarnya sih kita ini belum matang betul. Ibarat kata kita ini baru sejenak ngos-ngosan dengan kurikulum Merdeka yang tadinya meraba-raba sudah mulai masuk, lah lancar. Tetapi ketika ini ada lagi ini nanti akan dikurangi. Padahal di kurikulum Merdeka apalagi di PNM itu kita diajarkan masuk ke dunia digital, penggunaan digital itu. Nah, ketika adanya ini akhirnya kita saya pribadi ya Pak sebagai guru yang aktif di PNM, yang aktif aksi nyata, begitu adanya pergantian menteri, ya aku sih memang awal aktif waktu Mas Nadiem. Ketika diganti ini,
sebenarnya di aplikasi itu masih tetap ada, tapi ketika ada menteri baru ini, itu aksi nyata itu nggak ada lagi namanya sertifikatnya. Jadi kita Iya, iya. kurang-kurang semangat lagi mau buka itu karena nggak ada sertifikatnya lagi. Padahal yang Iya. membangkitkan semangat kita itu adalah sertifikat karena kita sebagai guru siswa aja kalau dikasih reward ya dia merasa bangga Pak. Apalagi kita ini sudah tua, seorang guru. Merasa bangga kalau ada pegangan itu seperti sertifikat. Nah, ini udah dihapus di sertifikatnya, tetap ada aksi kitanya. Kita hanya nonton, tuh, tetap postesnya, tapi ya itu. Jadi akhirnya tadi yang namanya mengikuti digital yang tadinya aktif di Canva, aksi nyata, sekarang udah saya malas Pak, jujur aja malas lagi tuh mau masuk. Akhirnya nanti digitalnya itu seorang guru itu bakal berkurang. Iya. Itu aja ya Pak. Jadi yang kedepannya mungkin ya itulah bagaimana dari Bapak aja nanti arahannya Pak. Menerima Iya. aja. Ya Pak, makasih. Ya, terima kasih Bu Sartika. Jadi memang itulah yang kemudian menjadi ada ya. eh, ap- Kita kan memang mengikuti regulasi yang dibuat oleh negara gitu ya, oleh kementerian begitu. Bagaimana kemudian pengelolaan pendidikan kita ke depan dan bagaimana ya mungkin kemarin kita agak mengalami kesulitan memahami tentang kurikulum Merdeka. Kemudian kita belajar dan akhirnya kita bisa memahami betul gitu sudah mulai memahami dan begitu sudah memahami ini kemudian ada regulasi yang baru. Ya itulah dinamikanya Bu. Itulah yang saya katakan. Oh memang ini ada siklus yang dimana kita itu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya gitu ya. Saya membahasakannya begitu biar tidak urat kita agak gitu ya nggak tegang-tegang banget. Wah ini ganti lagi terus jadi males gitu ya. Jadi kita tetap harus semangat, harus punya motivasi untuk terus belajar dan berprestasi gitu ya. Oke, supaya kita lebih nyambung saja Bapak Ibu, saya mau mengawali dengan bagaimana pimpinan negara kita Pak Presiden itu punya program ya dan punya visi gitu ya, apa yang disebut dengan Astacita gitu ya. Nah, kita mengawalinya dari sini supaya kita punya maunya pemerintah itu nanti ke sini ya. Nah, kita awali dari sini. Kira-kira kalau dari Astacita ini ada 8 ya yang digaungkan oleh presiden kita. Itu pendidikan itu ada di nomor berapa, Bapak? Yang dia fokus ada nggak presiden kita ini punya konsen dengan pendidikan? Itu kira-kira di nomor berapa? Nomor 4 ya, Bapak. Nomor 4. 4. Iya, artinya Nomor iya. 4 Pak, nomor 4. Nomor 4 artinya Astacita yang digaungkan oleh presiden kita yaitu yang memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, ya, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda dan disabilitas. Jadi ada visi dari pimpinan negara kita untuk pendidikan, yaitu yang berempat itu. Nah dari sini Bapak Ibu, inilah yang kemudian menjadi acuan ya, jadi Astacita ini yang kemudian menjadi acuan dari semua kementerian itu untuk merumuskan visi misi program dan kegiatannya. Ya. Nah ini ya kira-kira arah yang dari Astacita itu yang tadi nomor 4 itu kemudian ada ada penguatan pendidikan sains dan teknologi ya serta digitalisasi. Jadi kalau tadi yang disampaikan Santika tentang digitalisasi sebenarnya juga tetap gitu ya karena ini menjadi satu program yang dikuatkan. Kalau tadi
nanti kita singgung ya platform Merdeka Mengajar yang dulu mungkin Bapak Ibu sudah ada di PMM itu. Kemarin apakah itu hilang? Nampaknya tidak, karena justru sekarang itu kementerian membuat super app, ya, apa yang disebut dengan rumah pendidikan, ya. Jadi platform Merdeka Mengajar itu masuk di super app itu. Kalau kemarin kan memang berdiri ya, PMM sendiri, kemudian ada BOS sendiri, kemudian ada berbagai platform yang lain itu disendirikan. Sekarang ada susun atau dikembangkan. Jadi bukan diganti ya, diadaptasikan dan dikembangkan, ya, apa yaitu yang disebut dengan super app rumah pendidikan gitu ya. Ya mungkin memang formulasinya belum seperti kemarin Bapak. Jadi itu masuknya nanti di ruang GTK, ya, ruang GTK. Jadi di ruang GTK itu untuk pelatihan guru dan seterusnya di situ. Tapi formulasinya seperti apa nanti nyambungnya dengan apresiasi guru gitu ya. Nah itu yang kemudian masih eh, di eh, terus didiskusikan gitu ya. Tapi itu kira-kira ya. Jadi digitalisasi dan seterusnya. Nah, penguatan pemerintah hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan pendidikan memang lebih ya, lebih kuat di makan gizi gratis itu ya, makan siang itu. Makanya beberapa di kementerian itu ada pemangkasan ya untuk penguatan di sini. Karena itu menjadi apa janji gitu ya yang ingin dipenuhi gitu. Tapi di sisi lain memang ada sekolah-sekolah unggul yang ingin dibangun gitu ya. Kemudian juga ada untuk kesejahteraan guru gitu ya, itu akan dikuatkan. Nah, ini kita dari kementerian kemudian membuat visi. Nah, ini visi yang saya sebenarnya ini ngambil saja dari ya, apa yang disampaikan oleh kementerian dulu ya, karena kita bicaranya tadi mau kemana gitu ya, meraba-raba jalannya ini. Nah, kementerian juga menurunkan visi dari Astra tadi, ya, itu kemudian susunlah visi kementerian, yaitu pendidikan itu pendidikan bermutu untuk semua, gitu ya. Jadi saya kira ini sudah didasarkan dengan berbagai aturan gitu ya untuk disesuaikan. Artinya tentu tidak mungkin yang lama itu akan kemudian dipangkas begitu saja ya. Tidak ya. Pasti nanti akan ada yang dilanjutkan, dipertahankan, dilanjutkan dan ditingkatkan. Mungkin yang belum eh, ya memang akan ada semacam evaluasi gitu ya. Nah, saya kira juga itu hal yang wajar gitu ya. Bahwa kemarin di kementerian sebelumnya gitu beberapa kebijakan tentang kurikulum merdeka gitu ya. Eh, ya positifnya bagus, banyak gitu, dan saya kira pasti itu akan dipertahankan. Tetapi bagian-bagian yang memang perlu diperbaiki, dievaluasi, saya yakin juga pemerintah akan melihat itu. Ya, nah itu jadi kira-kira visi kementerian, ya itu ya pendidikan bermutu untuk semua, gitu ya. Kemudian nih gagasannya, Bapak Ibu ya, pendidikan bermutu itu apa? Ya, ini sarprasnya memadai, pendidik dan tenaga pendidikannya itu kompeten dan sejahtera gitu ya. Kemudian lingkungan sosial budaya mendukung pembelajarannya adaptif dan bermakna gitu ya. Mungkin juga mendalam ya, deep ya itu ya. Itu yang dikatakan pendidikan bermutu gitu. Kemudian kalau pendidikan untuk semua itu ada ketersediaan layanan merata, pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan inklusi, talenta unggul dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi eh, visi dari kementerian itu kemudian diturunkan dalam beberapa deskripsinya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau melihat dari visi yang disampaikan oleh kementerian ini, gitu ya, ini kira-kira apa yang baru, apa yang berbeda dan apa yang berubah?
Nah, ada gak yang baru, adakah yang berubah, adakah yang berbeda gitu ya dari yang sebelumnya? Ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi mungkin? Oh, ini Ibu Sartika aktif sekali nih. Di sekolah kami belum ada tersentuh dengan program makan gratis tersebut. Oh, oh ya, belum sampai ya, Bu. Oh, belum sampai ya. Tapi itu akan jadi program ya. Belum Ibu di mana, Bu? di Sekolahnya? Depok, belum Oh, Pak. di Depok. Siswa orang tua pada nanya, Bu, emang udah ada makan gratis? Belum, Bu. Soalnya kan sekarang orang tua pada sibuk, Pak. Kalau siang tuh bawa bekal ke sekolah buat anak kan. Iya, Kapan iya. sibuk itu? Aku juga nggak tahu, tanya sana Pak Menteri. Ya, di sebagian wilayah itu sudah gitu ya, tapi memang belum semuanya gitu ya. Kemarin nampaknya 100 hari pertama ini baru sekitar 15%-an gitu ya. Jadi masih memang belum semuanya gitu, baru sebagian diuji coba gitu. Dananya ini sedang ini pemangkasan pemotongan di beberapa kementerian ya untuk penguatan makan gratis, makan bergizi. Iya. Nah, kira-kira Tadi ini ada dari Mbak Rusmana Isna ya. ini merespon hanya berubah, belum ada perubahan. Bagaimana nih Mbak? Maksudnya Mbak? Yang berasa baru senam. Oh, oke. Ya, senam ya. Tapi gini, kira-kira Bapak Ibu, kalau dilihat dari makronya, makro strateginya gitu ya. Kalau kemarin memang tidak ada sarana prasarana yang memadai, ada saya kira ya. Jadi itu tetap memperbaiki eh, sarpras gedung gitu, fasilitas mebeler dan seterusnya, itu saya kira itu di semua kementerian. Bahwa kemarin itu juga sudah ada ya tenaga pendidikan yang kompeten dan sejahtera gitu. Artinya kesejahteraannya diperhatikan dan peningkatan kompetensinya juga diperhatikan. Cuman eh, ini lebih ke strategi nanti ya. Nah, strategi untuk meningkatkan kompetensi itu nanti seperti apa supaya Bapak Ibu guru kita itu kompeten. Ya, saya setuju sebenarnya dari Bu Sartika tadi ya, di kurikulum DK itu sebenarnya dengan beberapa turunannya itu sudah cukup sistematis ya kemarin ya. Termasuk untuk pengembangan gurunya gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Nah, kita tidak tahu apakah itu setelah dievaluasi bisa jadi memang ada masukan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin ada yang merasa ya belum meningkat gitu ya. Nah, ini kita kita lihat saja nanti kebijakannya akan seperti apa gitu ya. Nah, saya kira apa yang kemudian menjadi rumusan ini sebenarnya eh, apa roadmap pendidikan kita dari sebelumnya itu eh, ada ketersambungan menurut saya ya, tidak ada keterputusan. Jadi artinya bukan sesuatu yang baru, tapi memang nanti adaptasinya saja ya yang perlu kita cermati. Makanya di sini juga kalau kita lihat ya, saya coba cermati Bapak Ibu di peta jalan arah kebijakan dan peta jalan pendidikan. Pertama, mungkin di sini yang agak barunya adalah percepatan wajib belajar 13 tahun, gitu ya. Ini memang dari 13 tahun kan mulai dari PAUD. Nah, ini Bapak Ibu guru PAUD, nah bisa jadi PAUD itu akan menjadi wajib, gitu ya. Karena 13 tahun, kalau 12 tahun kan sampai SMA. Artinya nanti kalau PAUD itu wajib, ya kan turunannya ke eh, pemerintah kabupaten kota yang harus menyiapkan eh, PAUD gitu ya. Nah, sama ini juga pendidikan kita itu kalau di PAUD itu belum rata gitu ya. Maksudnya karena belum wajib gitu ya. Kalau itu nanti 13 tahun, maka sekolah itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi penguatan.
Kemudian juga di sini ada pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas. Ini bagi perguruan tinggi gitu ya. Peningkatan kualitas pembelajaran ya. Nah, ini saya kira juga menjadi atau menjadi fokus dari kementerian ya. Nah, bagaimana dengan peningkatan kualitas pembelajaran ini? Pertama adalah pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogik modern. Nah, Pak Ibu, saya kira sekarang sudah mulai muncul ada misalnya artificial intelligence, ya, AI yang perlu masuk ke sekolah gitu ya. Kemudian juga memanfaatkan beberapa fitur perangkat digital gitu ya. Ini sudah mulai dikuatkan gitu. Nah, pemanfaatan sistem asesmen komprehensif gitu. Ini apa? Kita belum tahu persis gitu ya asesmen ini yang namanya kurikulum Bapak Ibu. Ini juga perlu kita tahu ya. Yang namanya kurikulum itu sebenarnya eh, makanya saya tadi mengatakan tidak berubah ya, tapi dia beradaptasi. Karena ada 4 komponen kurikulum yang tidak pernah hilang Bapak. Pertama itu adalah goal competencies. Jadi setiap kurikulum itu mau berganti seperti apa pasti ada tujuan pembelajarannya, tujuannya. Itu yang kita sebut dengan goal competencies. Tapi memang namanya kadang beda-beda. Dulu ada yang namanya TU, TIK, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Ada yang namanya KI, KD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Ada yang kemudian berganti juga CP kemarin ya di kurikulum Merdeka itu CP dan TP gitu. Tapi itu yang kita sebut dengan goal competencies. Ya, apapun kurikulumnya pasti ada itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah konten. Ya, konten itu ya pasti itu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan konten itu relatif tetap. Kalau kurikulumnya ganti, rumus Pitagoras ganti, enggak kan gitu ya. Terus proses fotosintesis berganti, tidak. Ya apapun dalam konteks kurikulumnya, materinya itu, gitu ya. Eh, Nah, yang ketiga itu adalah delivery system. Nah, ini delivery system ini sebenarnya yang kurikulum kadang-kadang itu banyak berubahnya di sini, Bapak Ibu. Delivery system itu mengenai kita itu metode, media, pendekatan, model pembelajaran, gitu ya. Itu masuk di dalam satu komponen delivery system, ya. Nah, ini yang seringkali kurikulum itu mengalami apa ya adaptasinya itu di situ. Bagaimana cara guru mengajarkan, bagaimana konten itu disampaikan, gitu ya. Berapa durasi waktunya, gitu, apa media yang digunakan, dan kadang-kadang yang berubah itu di situ. Dan yang keempat itu adalah assessment, ya. Jadi goal competencies, konten, materi, delivery system, dan assessment, penilaian. Jadi 4 ini nggak mungkin. Jadi mau kurikulumnya apapun itu tetap itu 4 itu akan ada. Ya, kalau kita kembali asesmen tadi, kalau asesmen itu memang siapa yang melakukan tinggal kan. Gitu. Kalau kurikulum Merdeka kemarin, asesmen itu ingin diberikan kepada guru sebenarnya, yang melakukan asesnya. Guru lah yang kemudian menyusun tujuan pembelajaran, menurunkan dari CP, guru yang melakukan proses delivery sistemnya, dan guru lah yang kemudian melakukan asesmennya, penilaiannya. Nah, cuman bukan berarti ini tidak ada catatan, Bapak Ibu. Mungkin kalau guru yang sudah tergabung di sekolah penggerak, guru penggerak, begitu ya, yang sudah mendapat pelatihan asesmen, gitu ya, mereka senang sekali dengan itu. Tapi masih banyak memang pendidikan kita, guru-guru kita yang akhir itu karena tidak di asesmen secara di level daerah maupun di level nasional itu bablas. Bablas itu maksudnya ya karena merasa tidak ada yang melakukan penilaian itu tadi, gitu ya. Nah, itu masih terjadi gitu. Nah, saya kira kita belum tahu seperti apa nanti formulasi asesmen ini. Ada isu-isu kan, Bapak Ibu, asesmen nasional mau
ambil lagi UN gitu. Nah, tapi apakah itu bagus? Bapak juga melakukan anu ya kritikan terhadap itu kayak kebijakan itu kalau UN dikembalikan, nah ini kemunduran gitu ya. Nah, tapi memang ini buah si malakama. Kalau kemudian tidak dibiarkan gitu masih ada yang akhirnya tidak terkontrol gitu ya. Kalau begitu kontrol dengan itu, nanti orientasi belajarnya kadang jadi berubah. Nah, jadi orientasi belajarnya itu akhirnya ngejar materi, ngejar nilai gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ini masih dalam situasi diskusi yang tajam gitu ya. Saya kira gitu ya. Akan seperti apa. Nah, Nah ini ya Bapak Ibu, jadi ini ini peningkatan kualitas pembelajaran ini menjadi konsen dari kementerian, kemudian pemenuhan layanan pendidikan ya yang berkualitas untuk pondok pesantren khususnya begitu ya, peningkatan produktivitas dan daya saing. Nah, ini juga menjadi konsen dari kementerian, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Nah, artinya ini bagian dari PPG itu ya. Jadi restrukturasi kewenangan guru untuk memastikan kemudahan mobilitas. Kemudian eh, reformasi pendidikan keguruan gitu ya. PP, LPTK ya, PPG gitu ya. Termasuk juga penguatan ekosistem pendampingan bagi pengaman profesional berkelanjutan. Ini kita bagi calon pendidik gitu ya. Nah, kemudian penguatan sistem dan tata kelola pendidikan. Nah, saya kira dari arah kebijakan ini sebenarnya juga eh, apa yang terjadi selama ini dengan apa yang akan menjadi kebijakan ke depan itu eh, relatif eh, lebih melanjutkan lah kalau saya kira karena semua komponen ini sudah dilakukan pada pemerintahan sebelum pada kebijakan sebelumnya dan juga nanti beberapa akan dilanjutkan dan akan mendapatkan penguatan gitu ya di eh, apa eh, di pengelola pendidikan di masa yang akan datang. Saya ambil contoh seperti tadi disampaikan Bu Sartika itu adalah deep learning. Ya, deep learning itu apa sih gitu ya? Nah, saya coba ya. Deep learning itu sebenarnya satu konsep yang sudah lama gitu ya. Itu pendekatan pembelajaran yang mendalam, ya deep learning. Dengan tiga elemen kuncinya adalah mindfulness, meaningful, dan joyful, gitu ya. Tiga elemen itu di kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah ada, gitu yang bermakna, kemudian menyenangkan, ya joyful dan meaningful itu sebenarnya sudah ada, gitu ya. Dan itu memang amanat undang-undang. Nah sekarang Pak Menteri yang baru gitu Pak, itu dikuatkan aja ya bahwa kita harus deep pembelajaran itu tidak hanya cukup sebatas siswa itu paham saja gitu ya hafal tahu gitu ya tapi betul-betul harus bisa deep mendalam gitu ya ya apa ininya ya tadi meaningful harus bermakna. Jadi kalau pembelajaran itu bermakna seperti apa? Ya, setidaknya guru mencoba untuk mengkaitkan apa yang dipelajari oleh siswa itu dengan konteks kehidupannya. Itu salah satu membuat materi pelajaran itu berbeda. Joyful, menyenangkan. Apa karakter menyenangkan itu? Keterlibatan. Menyenangkan itu bukan hanya ya, senang-senang ketawa bukan itu, tapi menyenangkan kegiatan pelajaran yang menyenangkan ini adalah kegiatan partisipatif. Ya, siswa itu terlibat. Dan mindfulness, nah saya kira mindfulness ini sebenarnya dulu sudah ada KSE ya, kalau di kompetensi sosial emosional. Nah ini harapannya betul-betul diterapkan. Jadi siswa itu kalau bisa memang hadir secara penuh di pembelajaran, kemudian mereka secara psikologis itu tidak tertekan begitu ya, siap untuk belajar gitu ya. Jadi ini dikuatkan. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan itu ya secara tidak langsung kemarin itu sudah dilakukan. Nah, sekarang mendapatkan
penguatan gitu ya. Nah, itu eh, Bapak Ibu, saya kira untuk ininya ya. Nah, ini prioritas eh, apa kementerian gitu ya. Nah, penguatan pendidikan karakter misalnya. Ini ini yang ada 6 prioritas Kemendikdasmen. Kalau tadi sudah ada yang menyampaikan, yang sekarang terlihat itu senam pagi. Ya, ini bagian dari penguatan itu tadi, penguatan pendidikan karakter. Jadi ada 7 kebiasaan ya yang coba untuk eh, ya ini saya kira lebih aplikatif, lebih operasional saja kalau kita melihatnya. Jadi ingin eh, kalau kemarin kita punya punya profil pelajar Pancasila gitu ya. Ada 6 profil. Nah, sekarang itu sebenarnya profil pelajar itu tidak dihilangkan Bapak Ibu. Malah ditambahi kesehatan dan komunikasi. Jadi profilnya jadi 8, tidak 6. Kalau kemarin penguatan di literasi numerasi. Nah, sekarang ini sebenarnya literasi numerasi tidak dihilangkan. Malah tambah sains teknologi kan gitu ya. Literasi teknologi, sains, literasi sains gitu ya. Nah, ini artinya semakin menguatkan apa yang kemarin sudah dibangun pondasinya oleh kurikulum Merdeka. Nah, di kebijakan yang akan datang ini nampaknya lebih kepada beberapa poin itu melanjutkan. Ya, nah itu. Jadi satu Iya. penguatan pendidikan karakter, kemudian penguatan literasi numerasi gitu ya. Pengembangan bahasa ini menjadi diperkuat juga. Mungkin ada yang mau ini ya. Iya, Pak Denny ini ada tanggapan menarik sekali dari Mbak Rusmana Isna ini ya. Profilnya bagus, tapi P5 yang membingungkan P5 ini, gitu Pak. Hmm. Terus kemudian Ibu Sartika sepertinya ini ya, sangat resah sekali ya Bu ya. Nah, Jadi memang sudah mengamini bahwa iya istilahnya saja yang berganti, namun tetap saja nih kita berpikir apakah nantinya seperti gimana gitu ya. Harapannya agar nggak berubah metodenya. Wah, ya. Nah, ini kan P5. Apakah P5 tidak ada lagi? Apakah P5 ini bagus tapi membingungkan ya tadi ya. Ya, jadi gini, karena itu tadi Bapak Ibu ya, kalau sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan tentang P5, kemudian sudah mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang P5 gitu ya, bahkan sudah bisa mengimplementasikan P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, dia bentuknya proyek gitu. Itu mengasihkan, Bapak Ibu, ya, tapi tidak mudah ya untuk bisa mengimplementasikan P5 di dalam proses pembelajaran ya. Nah, jadi memang gini Bapak Ibu, salah satu yang apa ya ya mungkin gimana ya Bu Sartika ya, kalau memang ini yang seperti polisinya kemarin ya kurikulum Merdeka itu diteruskan, mungkin butuh waktu 5 sampai 10 tahun itu baru polisi itu kebijakan itu sampai ke eh, yang paling pinggir ya gitu, sampai meluas. Nah, tapi nampaknya memang perlu ada sebagian itu yang ya, apa ya, ya bagaimana supaya ini bisa dipercepat gitu. Eh, apakah akan dipertahankan misalnya dengan P5 itu lebih kepada penguatan karakter ya. P5 itu sebenarnya dia menjadi kokurikuler. Jadi di sekolah itu kan ada intrakurikuler, itu mata pelajaran yang kita pelajari itu. Kemudian ada ekstrakurikuler, itu yang di luarnya, biasanya di sore hari. Kemudian ada kokurikuler. Kokurikuler ini eh, P5 itu masuk di kokurikuler, gitu ya.
Tetapi mengatur pembelajaran ini, kalau kemudian sekolah itu belum mendapatkan satu anu ya, training khusus itu, apalagi gurunya di dalam LP5 itu belum mendapatkan itu, pasti membingungkan gitu ya. Bentuknya project lintas studi, lintas bidang materi gitu ya. Kemudian apa dia ada tema-tema tertentu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian jadi saya melihat begini Bu Sartika ya. Satu sisi ada guru yang sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kurikulum merdeka dan penerapannya. Karena saya itu fasilitator sekolah penggerak, jadi saya ya mendampingi sekolah penggerak. Saya tahu kalau sekolah yang didampingi itu bisa memahami, walaupun awalnya itu miskonsepsinya itu banyak sekali, gitu ya. Tapi setelah kita dampingi, ya bisa. Gitu. Tapi saya bayangkan, saya mendampingi 5 sekolah, Bu Sartika. Dan kami fasilitator untuk SD itu ada 2 fasilitator, fasilitator PS itu di satu kabupaten di Sleman itu ada 511 sekolah SD. Ada 511 sekolah yang sudah berstatus sebagai sekolah penggerak itu baru 9 yang betul-betul intens didampingi gitu. Itu seperberapa gitu ya. Jadi 511 baru 9 sekolah gitu. Nah, yang 500-an sekolah ini kan masih bingung gitu ya bagaimana menerapkan itu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ya tadi saya setuju, sayang sekali gitu karena sebenarnya ini karena prosesnya yang belum sampai saja gitu ya. Tapi ini kadung sudah ya Bu Sartika. Jadi wah ini kelamaan gitu mungkin gitu ya. Kami kalau kami enggak dapat jadi. Udah gimana pendidikan karakter itu yang lebih bisa di Nah, muncullah yang tadi ya penanaman karakter 7 kebiasaan itu. Tapi saya kira begini Bu Sartika, ya apa yang menjadi yang sudah dilakukan kemarin itu tidak hilang gitu. Ya, saya menduga ini kan masih dugaan ya. Eh, ini kan kurikulum terus dilakukan ya, apa eh, jadi hearing tentang kurikulum ini tetap sampai hari ini belum diganti. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka. Ya, belum ada pergantian kurikulum. Cuman mencari formulasi terbaik tentang kurikulum ini dan penerapannya itu terus di dilakukan. Jadi kementerian tidak juga kemudian ya gegabah ya. Mereka mendengarkan dari berbagai profesi PGRI misalnya atau Ikatan Guru Indonesia, kemudian juga mendengarkan dari apa dari daerah, mendengarkan dari kampus. Sekarang itu hearingnya sedang sedang dilakukan. Jadi ada begitu banyak memang masukan-masukan gitu ya. Ada begitu banyak memang upaya-upaya untuk melakukan perbaikan. Saya kira hal-hal yang positif yang dilakukan oleh kementerian sekarang gitu. Jadi Baik, begitu. Pak Denny. Nah, ya. Iya. Nah, ini kita dapat beberapa respon. Tadi ada Mbak Alina ya. Tapi sebelum ke Mbak Alina, mungkin ini di chat box ada Mbak Hana ya. Mbak Hana ini ya sama seperti kebanyakan guru nih Pak, meresahkan tadi kurikulum merdeka, terutama guru-guru kelas 6 ya, baru merasakan kurikulum merdeka, kemudian harus beradaptasi lagi gitu. Dan bahkan menyatakan bahwa jujur, jujur secara pribadi sangat kecewa gitu tuh. Masih dan masih di posisi bingung seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan Pak Denny atas situasi yang ada ini sebelum kita beralih ke Mbak Alina? Ya, ya tadi saya katakan kita memang baru baru menyentuh ya eh, beberapa gitu. Jadi terus terang ini ya, saya sampaikan aja waktu saya menjadi fasilitator sekolah penggerak itu kan kita ada pembekalan itu. Cukup lama saya ikut pembekalan itu sekitar 3 bulan gitu ya. Kemudian terus terang juga Bapak Ibu, pada awalnya tahun-tahun awal itu saya juga agak antipati lah dengan kurikulum TK itu karena belum tahu ya. Ini kurikulum apa gitu ya ini kok
anu kayaknya tidak biasa gitu ya. Tapi ketidakbiasaan ini saya ikuti dengan saya ikut training. Ada tawaran untuk menjadi fasilitator sekolah penggerak, saya ikut. Wah, di situ saya di training 3 bulan. Begitu saya lihat naskah akademiknya, kemudian saya mendapatkan pelatihan, baru saya bisa memahami, oh ini konsep bagus ini. Kalau ini bisa diterapkan, ini luar biasa, keren, saya bilang, gitu ya. Nah, tapi begitu perjalanannya itu begini, Bapak Ibu. Ada kritik saya memang kepada eh, eh, apa ya kementerian kemarin itu ya, Mas Nadiem. Eh, jadi kurikulum Merdeka itu begitu jadi itu shortcut ya, shortcutnya itu langsung melatih guru-guru langsung. Itu guru-guru langsung ditarik menjadi guru, dilatih menjadi guru penggerak. Secara tidak sa- secara tidak langsung itu ada 2 institusi yang kemudian terlampaui. Satu adalah para akademisi di perguruan tinggi, ya, khususnya LPTK, yang selama ini banyak melahirkan para pendidik, guru-guru, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dinas kabupaten kota, ya. Saya berinteraksi banyak dengan dinas kabupaten kota dan kemudian juga di kampus, gitu ya. Ini 2 institusi ini terlampaui karena kementerian langsung ke guru, gitu ya. Nah, saya memang sudah mengkhawatirkan ini exit strategi dari kurikulum Merdeka ini tidak begitu penting nanti kalau ini tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena institusi eh, akademik perguruan tinggi yang selama ini melahirkan para guru, nah itu merasa, nah ini itu terbukti Bapak Ibu ketika PPG itu yang diajarkan dengan praktik di lapangan itu beda, ya. di di kurikulum di PPG atau di kurikulum di pendidikan guru itu masih mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan K13 mungkin cara menyusun RPP yang begitu disampai di sekolah beda. Nah, karena tadi exit strategi dari kurikulum ini tadi tidak masih belum begitu belum sampai untuk ke tataran teknokratik istilahnya itu ya di kampus sama di ini di birokrasi di pemerintah dinas kabupaten kota. Jadi dinas kabupaten kota itu banyak yang tidak paham gitu tentang kurikulum Merdeka. Apalagi mereka ada rapot pendidikan, tiba-tiba rapot pendidikan kabupaten kota itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang oranye gitu ya. Ini dari mana gitu ya? Jadi banyak yang nggak tahu. Padahal itu kan isian langsung dari murid dan guru gitu ya. Isian langsung melalui apa AKM dan melalui Solingjar gitu ya, melalui apa isian apa asesmen itu ya. Nah itu jadi memang ada missing linknya, tapi memang bisa disadari juga. Biasanya kalau lewat birokrasi kadang lambat. Kalau masuk ke kabupaten kota dulu, ke provinsi dulu gitu ya, baru nanti sampai ke sekolahan itu biasanya lambat gitu. Nah ini ada ya apa an- analisis saya, Bapak ya, analisis saya dan memang saya juga sempat menyampaikan bagaimana exit strategi ini karena saya melihat ada kekosongan di situ dan nampaknya sekarang begitu ada pergantian sekarang kan gitu ya. Nah, yang tadi masih ada yang bingung, belum jelas gitu ya. Wah, udah ganti aja gitu. Bukan ganti ya, adaptasi kalau saya bahasanya. Biar Adaptasi ya. biar biar nggak terlalu anu lah. Ada anu aja, kita adaptasi lagi yang semuanya bisa lebih. Nah, kira-kira nuansanya begitu ya, Bu Sartika ya. Tapi sekali lagi yang lama saya kira kementerian sekarang tidak 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 kalau lihat anunya ya, sampai sekarang kan kita masih mereka terus melakukan kajian gitu. Artinya mendengar apa yang kemudian menjadi kegelisahan dari kita semua gitu. Mudah-mudahan nanti ketika lahir kebijakannya ya bisa yang lebih sesuai begitu. Itu Iya.
Baik, Pak Denny. Mbak Hana mungkin ada tanggapan langsung? Sepertinya Mbak Hana sedang lagi tidak terkoneksi dulu Ya, ya. ya, tapi jangan bingung gitu ya. Karena Iya, gini, gini aja sebenarnya kalau kita di pendidikan itu, Bapak Ibu sekalian, eh, emang ini saya menyampaikan policy nasional ya, nasional sampai kemudian daerah. Tapi kalau kita di pendidikan, kita ini kan bergerak di proses pembelajaran, ya. Orientasikan saja kita itu kepada bagaimana pembelajaran di kelas-kelas kita ini, pembelajaran yang kemudian bisa menumbuhkan murid-murid kita. Oke lah, kalau mau pakai istilahnya Pak Menteri, dengan pembelajaran kita itu deep, oke, lebih deep, lebih mendalam, gitu ya. Siswanya senang, enjoy, kemudian mereka juga apa pembelajarannya itu lebih bermakna, begitu. Nah, itu yang kemudian kita orientasikan. Karena kalau kita bicara di level policy kebijakan, kita kan nggak bisa mengganti itu kan, gitu ya. Nah, pasti mereka, tapi saya yakin kalau pemerintah mengambil satu langkah, satu tindakan itu ada kajiannya, ada naskah akademiknya, ada narasi yang mereka bangun, gitu ya. Dan yakinlah bahwa setiap policy atau kebijakan yang mereka ambil itu mesti itu yang terbaik untuk kita di lapangan. Tapi bagi kita di sekolah, kita orientasi kita kepada murid kita, gitu ya. Saya katakan gini, apa sih kalau kita tidak pakai P5 gitu ya. Memang kita tidak bisa mengajarkan karakter. Karena P5 itu sebuah pilihan strategi tadi Bapak Ibu yang saya katakan delivery system, learning methods ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu untuk mengajarkan karakter itu. Kalau dulu kan diintegrasikan dengan mata pelajaran. Artinya karakter ini diinsertkan di mata pelajaran. Maka penilaian dulu ada kognitif, afektif itu masuk satu penilaian. Nah di P5, di kurikulum Merdeka ingin karakter itu lebih dikuatkan. Makanya dia istilahnya project penguatan. Ada ada ini sendiri apa kokuler kurikuler sendiri yang dia itu menilai tentang karakter itu. Makanya dia pakai project, nanti dilihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana komunikasinya, bagaimana eh, apa kebertuhanannya gitu ya. Eh, itu ingin ditanamkan dan dikuatkan melalui project itu. Sebenarnya sebuah strategi saja, sebuah strategi yang ingin dikuatkan oleh kementerian itu melalui P5 dengan project gitu ya untuk karakter. Tetapi kalau sekarang ini ketika itu dikembalikan, diintegrasikan dengan mata pelajaran, apakah tidak boleh? Ya boleh saja gitu. Itu sebuah strategi. Ya, kan bisa jadi setelah dilakukan asesmen secara nasional, evaluasi secara nasional, lebih banyak yang bingung daripada yang paham tentang P5. Nah, sehingga ini ditinjau, wah ini kayaknya kalau dibuat P5 terus ini masih banyak yang nggak miskonsepsinya. Jadi belum cukup siap. Tapi bukan berarti nanti bisa, saya menduganya gini ya, bukan berarti P5 itu kemudian serta-merta nanti dihilangkan begitu saja. Boleh saja nanti menggunakan penguat project itu, apa karakter itu dengan project. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan di sekolah binaan saya yang bukan sekolah pengguna Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga punya sekolah yang saya bina gitu. Itu kita menerapkan project itu sudah lama untuk penguatan karakter itu. Ya, itu sudah kita lakukan gitu. Dan itu memang bagus ketika bisa kita terapkan. Artinya tidak pakai kurikulum Merdeka pun kita bisa melakukan itu gitu ya. Nah itu, jadi supaya kita tidak aneh ya, wah ini nanti anu terus gimana ya? Kita masih bisa melakukan itu karena kan betul-betul orientasi kita nanti kepada murid kita, gitu ya. Jadi begitu. iya. Oke, Pak Denny. Mungkin bisa langsung ke Mbak Alina. Tadi sempat raise hand, Mbak. Ya, Silakan, silakan. Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Tanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Denny tentang PAUD ya, karena saya berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Saya sangat setuju jika
PAUD itu menjadi nanti wajib belajar dari yang 12 tahun selama ini menjadi 13 tahun. Karena sebenarnya penting sekali pendidikan anak usia dini ini karena menjadi fase pondasi mereka. Membangun karakter anak usia dini itu adalah di pendidikan PAUD, terutama di TK ya. TK itu taman kanak-kanak yang nanti dia transaksi mau menaikkan ke jenjang tingkat SD. Nah, tapi di sini kami mengalami kebingungan nih Pak. Mohon nanti tanggapannya bagaimana. Nah, di PAUD itu, di kurikulumnya itu kami tidak diperkenankan untuk apa ya, mengajarkan baca secara intens gitu kepada anak-anak, secara memaksa anak-anak gitu ya, apalagi dengan calistung, apalagi sekarang kita lagi pada kurikulum merdeka, di hadapan dengan kurikulum merdeka. Nah, yang membingungkan ini ke orang tuanya. Jadi orang tuanya itu biasanya memaksa kami untuk mengajarkan anak yang harus nih tamat TK ini harus nih bisa bisa membaca, bisa menghitung, bisa kali-kali. Kenapa? Karena di SD pelajarannya sudah seperti itu, Pak. Nah, materi-materi di kelas 1 SD saja sudah apa ya? Sudah saya lihat sudah mewajibkan anak itu bisa baca gitu. Nah, kami sebagai pendidik anak usia dini bingung nih, gimana nih? Nah, walaupun selama ini yang kami ajarkan ini, anak-anak ini tetap kami ajarkan, tetap kami kenalkan. Namun kan dengan cara yang menyenangkan, tidak bisa kami paksakan. Nah, yang kami bingungkan ini ketika di SD, kebanyakan nanti guru SD-nya ini dari TK mana ini kok belum bisa baca, kalau belum bisa hitung. Nah, kena nih Pak TK-nya. Padahal kalau di kurikulum itu kan anak usia dini itu tidak boleh dipaksakan untuk belajar membaca dan menghitung gitu. Itu saja dari saya, mohon ditanggapi bagaimana ini kami antara tidak sinkron ya dari kurikulum yang di TK dan di SD. Bagaimana Pak? Itu saja, terima kasih. Iya, Mbak Alina kalau Ya, boleh tahu dari mana? Dari kota mana? Saya dari Kabupaten Batubara, Oh, Batubara Batubara itu tadi, Sumatera Sumatera Utara. Utara. ya, Iya, luar Tepatnya itu biasa. kami di Kota Medan. ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kalau kita ya, kita ini masih bicara ya, bebas ya. Kalau terkait dengan PAUD tadi, memang ini ada visi kementerian akan 13 tahun. Nanti kan bisa jadi memang ke depan wajib. Walaupun saya yakin ini tidak mudah ya untuk mewajibkan 13 tahun itu. Karena kemarin saya ke Kalimantan Timur gitu ya, ke salah satu kabupaten yang di Kalimantan Timur, di Kutai Timur itu, kita melihat jumlah PAUD itu masih sangat sedikit gitu ya. Maksudnya jumlahnya itu belum belum sama dengan jumlah SD yang harusnya kan lebih besar gitu ya. Artinya untuk membangun membangun sekolahan PAUD yang banyak itu kan butuh investasi yang besar gitu ya. Mungkin dalam 5 tahun ke depan gitu ya, secara tahap gitu ya. Tapi ini sudah lumayan menjadi satu visi 13 tahun. Ini akan men-trigger karena kan PAUD itu ada di dinas kabupaten. Jadi men-trigger dinas kabupaten nanti untuk menyiapkan sekolah-sekolah PAUD yang ada di desa-desa ya. Nah itu. Nah, itu mudah-mudahan nanti masing-masing kepala daerahnya di kabupaten kota itu menganggarkan itu untuk dirikan sekolah-sekolah PAUD. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan tadi dengan membaca. Nah, ini gimana ini? Sebenarnya kan yang nuntut bisa baca itu kan orang tua ya, Pak Alina ya. Lebih kepada orang tua gitu. Kalau kalau guru membaca untuk di PAUD itu boleh nggak diajarkan? Sebenarnya bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi membacanya di PAUD itu mestinya diajarkan secara tadi bermakna, ya meaningful. Jadi dia harus whole language. Jadi kalau jangan mengenalkan huruf A, B, C gitu kan nggak bermakna, nggak ada faedahnya kita mengenalkan itu
itu kurang membelajarkan untuk PAUD gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia menjadi whole language, bahasa yang utuh? Ya, kalau kita mau mengenalkan huruf dan kata, jadi kita kenal aja katanya. Misalnya ada apel, kemudian di bawahnya ada tulisan apel gitu ya, ada buah, gambar buah apel. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi kita mengenalkan kata dan mengenalkan baca itu sekalian utuh dengan kita kenalkan juga dengan bendanya gitu. Itu sebenarnya itu sudah banyak dilakukan. Itu untuk men-trigger supaya anak itu mengenali mulai mengenali huruf sebenarnya secara tidak langsung, mengenali kata gitu, melalui kata. Jadi dia lebih bermakna. Jadi boleh saja anak-anak itu anak PAUD bisa baca, boleh. Tapi yang selama ini itu yang sering dikritik itu adalah di PAUD diajarkan abjad itu loh. A, B, C mengenalkan itu, terus memaksa anak sudah bisa harus menulis, kemudian membaca begitu ya. Nah, memang belum waktunya, gitu ya. Kalaupun mereka menulis itu bukan kemudian menulis, mereka lebih kepada pengasahan motoriknya dulu, itu motorik halusnya gitu ya. Nah, jadi lebih ke apa menstimulan itu. Jadi kalau mereka belum bisa baca dan menulis, belum bisa membaca, menulis dan berhitung gitu ya, itu enggak apa-apa ya. Tapi kita kita di PAUD itu memberikan stimulnya, memberikan rangsangannya supaya apa organ-organ belajarnya anak-anak itu siap. Nah, nanti kalau masuk di SD ada namanya transisi PAUD SD. Gitu ya. Jadi ditransisikan dari mulai dia bermain terus tetap bermain dulu baru nanti masuk ke konsep materi. Jadi itu sebenarnya secara secara apa pedoman pembelajarannya saya kira masih ke situ, Pak. Bu Alina ya. Gitu. Jadi kalau yang memaksa untuk bisa membaca itu biasanya orang tua. Nah, orang tua yang memang perlu Iya, dipahamkan gitu ya. iya. Tapi ini memang menarik ya Pak Denny, bahwa ini kurang lebih kan sudah 100 hari masa jabatan Profesor Abdul Muti ya. Ya, Dan beliau juga mendapatkan salah satu menteri yang mendapatkan rapor hijau ya. Gitu, tapi bahwa ya, dalam implementasinya masih pro dan kontra. Jadi mungkin balik lagi ke judul kita ya. Ini menteri baru, arah baru, jalan mulus atau masih meraba-raba gitu ya. Artinya ini kalau dari diskusi yang tadi kayaknya masih pada meraba-raba sepertinya Mas ya. iya. Jadi mungkin Jadi memang salah satu tantangannya ya kita memang harus beradaptasi gitu ya Pak ya. Atau ya. bagaimana pendapat pandangan Pak Denny? Jadi memang makanya di sinilah saya melihat sebenarnya Pak Menteri sekarang ini cukup mana ya cukup hati-hati gitu ya tidak tapi dia anu ya me, apa istilahnya itu memberikan beberapa policy atau kebijakannya itu cukup ini ya yang betul-betul sudah ini bisa diterapkan bisa diimplementasikan di apa sudah menjadi kebijakannya gitu ya. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau tadi masih meraba, katakanlah begitu ya, karena beliau mendengarkan dari berbagai unsur gitu ya, dari berbagai unsur gitu. Makanya eh, kalau deep learning yang menjadi kebijakannya deep learning itu, saya kira dengan kurikulum Merdeka itu tidak ada apa namanya pertentangannya. Itu justru semakin menguatkan karena di kurikulum Merdeka juga pembelajaran bermakna ya menyenangkan eh, kemudian partisipatif itu sudah ada di narasi kurikulum Merdeka. Artinya ketika deep learning itu disampaikan, nah itu lebih kepada penguatan gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya begitu gitu. Kemudian eh, apa ya? Yang lainnya memang ini ya.
yang sedang ini saya lihat coba strategi kebijakan dari kementerian itu ya, eh, ingin mencoba menguatkan kembali kemitraan, kemudian peran dari dinas kabupaten kota yang selama ini di eranya kementerian sebelumnya mungkin peran peran dari dinas kabupaten kota itu cukup anu ya, sentrumnya agak kurang kuat gitu ya, karena semuanya langsung ditarik. Itu saya ngobrol dengan dinas itu banyak yang mereka itu nggak tahu kalau guru-guru itu sudah pelatihan di Jakarta gitu ya. Jadi dinasnya nggak tahu gitu ya. Nah kalau dulu formulanya itu kan kalau mau ada yang ikut pelatihan nanti yang mengutus atau yang mengirim itu kan dari dinas kabupaten kota gitu ya. Nah karena semuanya kemarin itu langsung bisa langsung daftar gitu. Termasuk misalnya sekolah penggerak itu langsung daftar gitu ya. Nah, ini kadang-kadang peran-peran dari dinas kabupaten kota dan kurang kuat jadinya, gitu ya. Nah, ini yang memang ditata kembali oleh kementerian bagaimana peran-peran dari apa masing-masing lini gitu ya kemitraannya. Nah, itu ini kalau dilihat dari anu ya apa strategi kebijakannya, gitu ya. Pelibatan dunia usaha, kemudian kemitraan dengan masyarakat, orang tua gitu ya. Orang tua ini eh, nampaknya cukup mendapat perhatian gitu ya. Jadi karena kalau kemarin eh, peran orang tua itu kan munculnya di penerapan anu ya P5 itu ya, partisipasi ya gitu ya. Nah, kalau sekarang harapannya ya tidak hanya di situ ya, tapi betul-betul orang tua ini juga mendapat pengetahuan tentang bagaimana cara eh, pe- apa mendidik gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas mereka itu sebagai partisipasi, tapi juga ikut terlibat di dalam proses pendidikan itu. Saya kira ini bagus kalau misalnya itu bisa dikuatkan. Nah itu eh, ini aneh ya, beberapa program dan kegiatan Dikdasmen yang sudah kita bisa lihat ya. Misalnya yang sekarang ini ada rumah pendidikan, ya rumah pendidikan. Rumah pendidikan ini ya super app ya. Tapi ini coba kalau Bapak Ibu searching itu eh, dia ada ruang GTK, ada ruang apa ruang baca gitu ya. Jadi ada ruang-ruang itu ya. Ada em, beberapa item saya kemarin sempat ikut pembekalannya itu ya. Jadi kalau PMM itu nampaknya masuk di ruang GTK gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan BOS. Ya selama ini sebenarnya platform-platform itu berdiri sendiri-sendiri ingin disatukan di dalam rumah pendidikan. Ini salah satu kebijakan yang apa sudah apa, sudah disampaikan gitu. Dan nampaknya PMM itu ya tetap dipertahankan. Kalau dari penjelasan eh, Prof. Nunu ya, yang GTK gitu, dan GTK itu PMM itu tetap dipertahankan. Cuman nanti formulasinya akan bagaimana itu yang kita belum. Nah, nih. Terus ini deep learning. Ini juga sudah muncul ya deep learning gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kerangka kerja deep learning gitu, eh, tadi ya profil yang 6 menjadi 8 begitu. Ini sudah ada ya, ada dimensinya, ada pengalaman belajarnya. Ini juga secara kajiannya juga sudah mulai dikeluarkan. Kalau nanti deep learning ini lebih pada pembelajaran, itu bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Gitu. Dan Baik, selama ini, Pak Denny. ya, Oh, ya sebelum kita lanjut membahas tentang deep learning, mungkin Mbak Rusmana mau menanggapi apa dulu? Apakah deep learning atau materi yang sebelumnya?
untuk Silakan, Mbak. rumah pendidikan kayaknya, Pak. Oke, yang Oh sebelumnya ya, berarti ya, Super App. Iya. Oke, gimana, Mbak? Sebenarnya kan saya sudah coba membuka untuk rumah pendidikan dari yang ruang GTK dan sebagainya, apa yang ada di sana. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, karena ini salah satu terobosannya Menteri baru, di sini kan ada ruang untuk apa namanya wali murid. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ini akan diakses oleh wali? Yang pertama, kenapa? Karena salah satunya di di sekolah saya kan akses internet, kemudian HP itu kan masih kurang Hmm. di sekolah saya. Kemudian bagaimana dia bisa mengakses atau tahu informasi lah setidaknya untuk rumah pendidikan ini sehingga seperti harapan kita ada interaksi antara guru dan murid. Karena kebanyakan dari kemarin-kemarin kita ada apa namanya kita disuruh untuk ada interaksi antara murid dan guru tentang ini dan itu agar kita bersinambungan. Tapi itu belum ada di sekolah saya karena salah satu faktornya itu kurang informasi. Sehingga kalau bisa saya dikasih solusi bagaimana untuk memberitahu atau informasi ke wali ini. Bagaimana apa namanya em, keinginannya pemerintah ini. Nah, itu udah dia. Agar kami dari guru bisa nyambung dengan wali. Hmm. Kayak dulu em, ada untuk wali, tapi tidak ada bisa terlaksana karena kurangnya informasi. Apalagi ini sudah saya bilang sudah canggih untuk wali mengakses rumah pendidikan ini. Tapi dengan keterbatasan itu menjadi apa namanya penghalang kami di sekolah begitu. Guru-guru saja masih kurang apalagi wali. Begitu dia. Mohon saya dikasih solusi untuk bisa menyampaikan begitu. Terima kasih itu saja. Ya, terima kasih Bu Usmana ya. Baik, jadi kalau ditanya terkait dengan rumah pendidikan Super F, rumah pendidikan ini memang ini sebuah fasilitas ya Bu Rusmana ya, sebuah fasilitas atau sarana yang bisa digunakan belajar baik itu bagi guru, bagi siswa maupun juga tadi bagi orang tua wali gitu ya. Bisa digunakan untuk sarana belajar, bisa juga digunakan untuk sarana komunikasi begitu ya. Kalau untuk guru bisa untuk peningkatan kompetensi gitu ya. Nah, kira-kira nanti wadahnya atau rumahnya itu ada di rumah pendidikan. Jadi kira-kira kalau di bayangan saya, Bu Rusmana ya, kalau di orang tua mengakses rumah pendidikan yang bagian orang tua itu nanti isinya lebih kepada materi-materi keparentingan, kepengasuhan. Jadi bagaimana supaya orang tua itu punya modal untuk bisa menjadi orang tua yang bisa mengasuh anak-anak mereka di rumah gitu ya. Jadi lebih sifatnya itu adalah konten materi gitu ya, pengetahuan, knowledge gitu ya. Nah, kalau untuk membangun komunikasi antara sekolah, orang tua dan wali itu tetap posisinya ada di satuan pendidikan. Bagaimana sekolah itu bisa membangun komunikasi yang secara intens dengan orang tua wali. Itu misalnya melalui kalau sekarang kan ada program misalnya parenting school gitu ya, sekolah orang tua gitu ya. Ya, Tidak ada. nah itu anu ya bisa melalui situ komunikasinya atau nanti di grupkan gitu ya, lalu komunikasi antara wali kelas dengan orang tua wali gitu ya. Nah, di beberapa daerah saya melihat mereka ada sekolah itu mengembangkan satu platform ya.
untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jadi baik komunikasi untuk eh, laporan kemajuan belajar anak maupun komunikasi untuk tadi peningkatan kompetensi dan pengetahuan orang tua wali. Itu ada beberapa yang punya ide atau inisiatif gitu. Karena kalau ngadakan parenting kayak yang datang sedikit gitu ya. Ya sudah, belajarnya untuk orang tua nanti melalui platform. Jadi sekolahnya berinisiatif membuat platform. Ada juga yang seperti itu. Saya kira itu ide apa kreativitas masing-masing sekolah. Nah, tapi intinya Baik. gitu. Kalau di rumah rumah pendidikan ini nanti yang kaitan dengan ruang orang tua itu apa, ruang orang tua itu lebih kepada pengetahuan secara kognitif ya untuk bagian pengasuhan gitu. Bagaimana supaya orang tua itu punya pengetahuan tentang pengasuhan. Saya kira itu nanti arahnya. Siap, siap, Mungkin siap. masih kosong ya mungkin. Karena nanti untuk pengembangan kontennya bertahap itu. Betul. Baik, Hmm. Pak Denny, kita punya waktu udah tinggal sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Kita lanjut Oke. ya ke deep learning nih. Kayaknya tambah seru nih deep learning. Monggo, Pak. Ya, tadi ada ya, saya sekilas menyinggung. Nah, ini deep learning itu kan sudah ada eh, panduannya gitu. Tadi yang saya sampaikan sebenarnya deep learning dikaitkan dengan ini lebih kepada pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu guru itu melaksanakan pembelajaran. Ini ini deep learning ini konseptual ya. Maksudnya ini pendekatan pembelajaran yang ranahnya masih sangat konseptual. Saya kadang-kadang diminta itu anunya pembelajarannya contohnya gimana gitu. Biasanya Bapak Ibu guru langsung minta ke situ. Bapak Ibu, deep learning itu kalau di dalam praktiknya itu bisa nanti dengan berbagai model pembelajaran atau metode atau strategi pembelajaran. Ya, jadi saya terangkan dulu, Bapak Ibu, ya ada pendekatan ya. Deep learning ini sebagai pendekatan. Ya, di dalam pendekatan itu nanti kita mengenal strategi dan atau model. Kalau strategi pembelajaran itu di dalamnya itu nanti ada metode. Jadi kalau namanya ceramah, diskusi, tanya jawab, brainstorming itu namanya metode. Di dalam metode yang belum tersistem itu namanya strategi kita nyebutnya. Tapi kalau dia sudah punya sintaks tersistem itu yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu strategi yang sudah tersintak ya, terbangun gitu ya, langkah-langkahnya. Jadi supaya Bapak Ibu ya ini kok ada strategi, ada pendekatan, ada model ini. Hmm. Wa Nah, arsala alaihim eh, jadi itu ya. Jadi yang haram namanya eh, apa? Yang namanya deep learning ini tadi lebih kepada pendekatan, maka dia bisa menggunakan berbagai model gitu ya dalam implementasinya. Tapi kata kuncinya adalah pembelajaran itu bermakna, kemudian berkesadaran dan mengembirakan. Nah itu berarti bermakna itu meaningful, berkesadaran itu mindfulness, mengembirakan itu adalah joyful. Gitu. Saya kasih apa-apa clue-nya saja. Bermakna itu berarti tadi yang saya sebutkan materi pelajaran itu lebih dekat. Jadi sederhananya begini, supaya pemateri pelajaran kita makna, maka dekatkan dengan lingkungan atau dekatkan dengan kontekstual. Sederhananya ini gini, kenapa sih kita harus belajar, murid kita belajar tentang bangun datar dan bangun ruang? Kalau kita hanya berhenti sampai menjelaskan tentang bangun datar, bangun ruang, dan rumusnya saja, maka itu masih rote learning, itu belum belum bermakna, ya. Baru hafalan saja gitu ya, surface. Nah, supaya dia bermakna, kita harus menerangkan, kita tarik. Kalau kalian belajar tentang bangun datar dan bangun ruang ini, apa guna dan manfaatnya untuk kehidupan Anda?
atau apa contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Nah, itu supaya materi yang kita terangkan itu punya makna bagi siswa itu. Jadi kita dekatkan dengan kondisi kontekstual. Kalau kita belajar sejarah misalnya, sejarah itu kan hafalan semua. Kalau cuma terbatas pada hanya menghafal tahun, menghafal tanggal lahir, menghafal ya itu cuman kita belum bermakna. Nah, ya. Supaya di mana bagaimana supaya bermakna kita harus ada apa sih nilai juang misalnya di balik di balik peristiwa itu, ya, nilai-nilai yang ada di balik peristiwa itu. Jadi kita sampai menerangkan tentang kenapa kalian itu penting belajar ini, gitu ya. Nah, supaya kira-kira ada makna yang di diperoleh oleh anak itu. Nah, itu yang dikatakan dengan meaningful itu seperti itu. Nah, berkesadaran itu atau yang mindfulness itu siswa itu harapannya kalau belajar itu betul-betul bisa hadir secara penuh di dalam ruang kelas kita. Bagaimana supaya siswa itu bisa hadir dalam penuh di ruang kelas kita? Itu kita perlu pengkondisian, ya. Mulai dari kesiapan belajar mereka, kemudian mungkin juga apa? Ya, spiritualitas mereka perlu diperkuat, berdoa, tarik tarik napas, yoga dan seterusnya itu strategi-strategi dalam supaya siswa itu bisa hadir secara penuh di dalam ruang kelas. Ya, di dalam proses pembelajaran. Jadi, mungkin nanti kalau Pak Ibu misalnya eh, sebelum pembelajaran itu memberikan ice break, lalu setelah ice break itu atau persepsi awal gitu ya, lalu meminta murid-murid untuk ayo tarik napas gitu, atur pernapasannya. Nah, itu biar pembelajaran meaningful. Jadi kita hadirkan murid-murid kita itu betul-betul siap belajar di kelas. Senam itu sebenarnya bagian dari itu ya, supaya pagi itu mereka sudah terkondisi gitu ya, sudah terkondisi, lalu pas sadar mereka diberikan penguatan, diberikan motivasi supaya mereka kalian siap untuk belajar. Nah, ini makna dari berkesadaran, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggembirakan. Yang menggembirakan ini itu yang disebut dengan joyful. Mengembirakan itu bukan hanya ketawa-tawa yang tadi saya sebutkan. Mengembirakan itu memang dia lebih partisipatif, ya. Murid itu terlibat di dalam proses pembelajaran. Jadi terjadi proses kolaborasi. Coba Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan ketika murid-murid itu belajarnya terlibat gitu ya. Mereka aktif gitu ya. Mereka punya proyek melakukan sesuatu, biasanya lebih cenderung pembelajaran itu menggembirakan, menyenangkan bagi mereka. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Dan mungkin itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, jadi kira-kira di apa di dalam penerapannya seperti itu. Jadi akhirnya nanti siswa tidak hanya sekedar memahami ya, eh, tapi juga mengaplikasikan gitu ya, melakukan, mempraktikkan gitu ya, dan nanti diakhiri dengan merefleksi. Merefleksi ini juga bagian dari bermakna tadi, berkesadaran tadi. Sejauh mana mereka sudah menyadari apa yang dipelajari, ya itu berguna, bermanfaat, mereka bisa bisa pahami gitu ya. Nah, itu bagian dari mindfulness. Nah, jadi kalau mau diskusi lebih jauh tentang deep learning nanti mungkin ada sesi khusus ya, karena kalau diterangkan Iya, di sini nggak cukup gitu ya. Nah, ini betul sekali, anu ya, Pak. uh, contoh saja dari beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini sudah dikeluarkan ya. Dan saya kira ini sekali lagi tidak kemudian menegasikan yang lalu. Memang yang lalu itu eh, banyak bagusnya kurikulum Merdeka ya, tetapi memang beberapa saya kira ada yang perlu memang dievaluasi. Dan sekarang kita masih menunggu ya nanti nanti arah kebijakan ini
yang betul-betul firm untuk pendidikan di PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu akan seperti apa? Ya, kita akan masih menunggu gitu ya. Saya kira itu ya, Baik. Bapak Ibu sekalian. Iya, Terima kasih. Saya kembalikan. iya, terima kasih Pak Denny, penyampaian yang luar biasa. Karena ini kita sesi Edu Talks perdana ya. Mungkin boleh dong satu orang dari Bapak Ibu mau menyampaikan gimana pertemuan hari ini. Mungkin yang tadi belum belum banyak atau belum aktif nih. Tadi kan yang aktif udah ada Ibu Rusmana, ada Ibu Hana. Nah, boleh mungkin yang lainnya, Pak Yudi mungkin boleh kasih sepatah dua kata kata. Oh, sorry, ada Pak Riza Desriandi. Oke, kita ke mana dulu nih? Ke Pak Riza dulu deh, boleh ke Pak Riza dulu. Oke, makasih Ya, Mas. yes. Eh, Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Pak Denny yang hari ini sudah begitu membuka pikiran kita, sehingga kita sudah punya persepsi yang bagus mau kemana kita dalam pendidikan saat ini, ya. Eh, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny saya dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa dengan berbagai perubahan kebijakan pendidikan nasional di tahun 2025 ini khususnya, itu kita sebagai pendidik itu harus mampu untuk bersikap adaptif, kemudian inovatif dan kolaboratif dalam menyikapinya. Nah, strategi utama yang perlu dilakukan itu adalah seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, adalah mampu mengembangkan kemampuan digital dan pedagogik inovatif, kemudian mengadaptasi kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan baru. Saya juga tadi menangkap bahwa guru harus meningkatkan kompetensi profesional dan kesejahteraan melalui pelatihan dan sertifikasi. Kemudian juga mampu berkolaborasi dengan industri dan komunikasi guru untuk memperkuat relevansi pembelajaran dengan dunia kerja. Kemudian juga tadi ada mendorong pendidikan yang lebih inklusif bagi mereka dan merata bagi semua siswa. Nah, dengan ini saya yang tadinya masih meraba-raba nih Mas ya, tapi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ini betul-betul membuka wawasan saya. Oh, ternyata begini cara kita menyikapinya, cara kita mengadaptasinya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kepada Pak Denny. Terima kasih banyak atas pencerahannya, arahannya, dan petunjuknya yang membuat kami sebagai guru pendidik ini mulai mengerti dan mulai memahami tentang kebijakan-kebijakan yang baru tentang pendidikan nasional ini. Demikian Mas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riza. Oke, mungkin satu lagi tadi mau Pak Yudi. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Jonathan kesempatannya. Yang pertama, ucapan terima kasih ya untuk Pak Denny yang sudah mempresentasikan dan memberi ini gambaran yang jelas ya kepada kita semua, bahwasanya ini program Menteri yang baru ini bukan program yang artinya merubah daripada kurikulum sebelumnya, tapi ini memperkuatnya, khususnya di bagian tadi deep learning, pembelajaran dan seterusnya. Begitu juga dengan Pak Reza tadi, saya juga sependapat ya dengan beliau. Di hari ini kita banyak membuka wawasan kita ya tentang program-program dari kementerian yang telah disampaikan oleh Pak Denny tadi. Jadi harapan kita semua mudah-mudahan nanti ke depannya kita ada pertemuan lagi yang bisa lebih menambah pengetahuan kita, wawasan kita, khususnya dalam mempersiapkan diri kita untuk sebagai khususnya sebagai pendidik nih bisa lebih siap untuk
menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang adaptif tadi dan seterusnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Dan, ya, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yudi, Pak Riza. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih atas segala antusiasmenya, Bapak Ibu sekalian, dalam Edu Talk seri perdana by Dea. Nanti pokoknya pantau terus sosial media Dea atau langsung nanti segera join grup community-nya karena kita akan terus share update di sana. Ada program-program juga selain Edu Talks, kita punya webinar, kita juga punya bahasan kelas penelitian juga yang lain dan sebagainya. Begitu, terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan untuk Pak Denny. Terima kasih Pak. Cukup sampai di sini. Saya berharap kita dapat bertemu lagi ya. Dan sama-sama terus belajar. Terima kasih banyak. Kasih sama-sama Akhir kata, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv, Jin. Terima, Wabarakatuh. ya, terima kasih. Ya.